Langsung ya. Ini apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan jikalau sesungguhnya kami wajibkan atas mereka sekiranya bunuhlah oleh kalian diri-diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka, dan jikalau sesungguhnya mereka melakukan apa yang mereka dinasihati dengannya, sungguh ia adalah baik bagi mereka dan lebih kuat Tuhannya. Dan jika demikian, sungguh kami dari sisi kami pahala yang besar. Kami beri Tunjuk mereka ke jalan yang lurus. dan siapa yang dia Taati Allah dan Rasul bersama bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi, dan para siddiqin, dan para syuhada, para sholihin. dan Mereka itu sebaik teman. demikian itu karunia Dari Allah dan Qiblah Allah Zat yang maha maha wahai orang-orang yang mereka beriman, ambillah oleh kalian kewaspadaan kalian, maka berangkatlah kalian secara berkelompok, atau berangkatlah kalian secara bersama-sama. Dan sesungguhnya dari kalian sungguh ada orang yang sungguh lawan, maka jika mereka kalian sikap dia berkata, sungguh Allah telah memberi nikmat atasku ketika aku tidak ada bersama mereka sebagai saksi. dan sungguh jika menimpa kalian Karunia dari Allah, sungguh dia benar-benar berkata seakan-akan tidak ada di antara kalian dan dia kasih sayang. Wahai seandainya aku bersama-sama bersama mereka, aku mendapat keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. maka Hendaklah berperang di jalan Allah orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia dengan akhirat, dan barang siapa yang dia berperang di jalan Allah, maka dia dibunuh atau dia menang
maka akan akan kami berikan padanya. pahala yang besar. Sekarang Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Shadaqallahul azim. Dan mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan orang-orang yang dianggap lemah dari para laki-laki, para perempuan, anak-anak, orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Dan jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau seorang pelindung. Dan jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau seorang penolong. Nasiron Orang penolong miladungka dari sisi Engkau lana bagi kami waj'al dan jadikanlah waliyan seorang pelindung miladungka lana bagi kami waj'al
jadikanlah al-zalimi ahluha yang zalim penduduknya min hadhil qaryah dari negeri ini akhrijna keluarkanlah kami Amin. karena Wahai takuluna mereka berkata alladzina orang-orang yang wal wildan anak-anak wanisa para perempuan minar rijal para laki-laki wal mustad'afin dan orang-orang yang dianggap fisabilillah di jalan la tuqatiluna kalian tidak berperang wa ma lakum mengapa kalian sama-sama dan mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan orang-orang yang dianggap lemah dari para laki-laki dan para perempuan dan anak-anak orang-orang yang mereka berkata, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau sebagai pelindung dan jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau seorang penolong. orang-orang yang mereka beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang mereka kafir mereka berperang di jalan tauhid maka perangilah oleh kalian kawan-kawan setan itu sesungguhnya tipu daya setan itu dia adalah lemah dhaifan karena dia adalah inna kaidah syaitan sesungguhnya tipu daya setan itu aulia asyaitan kawan-kawan setan itu faqatilu perangilah oleh kalian fisabilillah di jalan yuqatiluna mereka waladina kafaru dan orang-orang yang kafir fisabilillah yuqatiluna mereka berperang alladzina amanu mereka beriman sama-sama orang-orang yang mereka beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang mereka kafir mereka berperang di jalan tauhid perangilah oleh kalian kawan-kawan setan itu sesungguhnya tipu daya setan itu dia adalah lemah. Apakah engkau tidak melihat sama-sama? Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang dikatakan bagi mereka tahanlah oleh kalian tangan-tangan kalian dirikanlah oleh kalian tunaikanlah oleh kalian tatkala telah diwajibkan atas mereka peperangan itu tiba-tiba segolongan dari mereka takut pada para manusia seperti takut pada Allah atau lebih kuat ketakutannya dan mereka berkata wahai Tuhan kami mengapa engkau wajibkan atas kami peperangan ini mengapa tidak engkau tangguhkan kami sampai batas waktu yang dekat katakanlah kesenangan dunia ini sedikit
akhirat itu lebih baik bagi siapa yang dia bertakwa. Tidaklah kalian dizolimi sedikit pun patilan sedikit pun wala tudlamuna. dan Tidaklah tidaklah kalian kalian dizolimi dizolimi liman ittaqa, bagi siapa yang dia bertakwa. jika bertakwa Wal akhiratu khair, Dan kehidupan akhirat itu lebih baik. baik. Mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia ini sedikit. Sedikit Kul katakanlah katakanlah ila ajalin qarib, sampai sampai batas waktu yang dekat. dekat. Laula akhortana, mengapa? mengapa Engkau tidak tangguhkan kami kami sampai al-qital, peperangan ini. Alaina bukan Atas kami atas kami. Kata beta engkau wajibkan. 5. mengapa Rabbana wahai Tuhan Tuhan kami wa qalu dan mereka berkata asyad da khosyah, lebih kuat ketakutannya. Au atau kakhosyatillah, seperti takut pada Allah. Yakhshaunan nasa, mereka takut pada para manusia. Idza fariqum minhum, tiba-tiba segolongan dari mereka al-qital, peperangan itu alaihim atas mereka kutiba, telah diwajib diwajibkan dalam maka tatkala wa atuz zakah, dan tunaikanlah oleh kalian kalian zakat wa aqimus shalah, dan dirikanlah dirikanlah oleh kalian kalian sholat aidiakum, tangan tangan kufu, tahanlah oleh kalian lalahum, dikatakan pada mereka dikatakan ilaladina, kepada orang-orang yang alam taro. Apakah engkau tidak melihat sama-sama? Apakah engkau apakah engkau tidak melihat kepada orang yang akan pada mereka tahan oleh kalian tangan kalian dan dirikan oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian zakat, maka tatkala telah diwajibkan atas mereka peperangan itu, tiba-tiba segolongan dari mereka ketakutan terhadap para manusia seperti takut pada Allah atau lebih kuat kuat ketakutannya dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan atas kami peperangan ini? itu? Mengapa tidak engkau kami sampai sesuatu yang dekat, katakanlah kesenangan dunia itu kecil dan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa dan janganlah kalian dizalimi sedikit pun. tidaklah kalian dizalimi sedikit pun. sudah sudah ya. di mana saja, sama-sama, di mana saja kalian berada akan mendapati kalian kematian itu, walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh, dan jika menimpa mereka kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan Mereka berkata, ini dari sisi Allah. Katakanlah, setiap dari sisi Allah mengapa
Maka mengapa Tam Maka mengapa kaum ini? Mengapa kaum ini mereka hampir tidak memahami satu pembicaraan pun. Hadisan yafqahuna, mereka memahami. Layakaduna, mereka hampir. Nah, lagi layakaduna, mereka hampir tidak. Sama liha ulail qaumi. Mengapa kaum ini? Maka mengapa mereka apa tadi Ustaz? maka mereka itu mengapa maka mengapa kaum maka mengapa kaum ini terus layakaduna min indillah, Dari sisi Allah, ulun semuanya, katakanlah hadihi min indika, ini dari sisi Allah. Yaquluna, mereka berkata sayyi'ah, keburukan, wa in tusibhum, jika menimpa mereka min indillah, dari sisi Allah, hadihi ini, yaqulu, mereka berkata hasanah, kebaikan, wa in tusibhum, jika menimpa mereka fi burujim musyayyada, di dalam benteng-benteng yang kokoh, walaupun kalian berada al-mautu, kematian itu yudrikum, akan mendapati kalian, ya mendapati aina matakunu, di mana saja kalian berada, sama-sama di mana saja akan mendapati kalian kematian itu, walau kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Jika menimpa mereka suatu kebaikan, mereka berkata ini dari sisi Allah. Dan jika menimpa mereka suatu keburukan, mereka berkata ini dari sisi Engkau. Katakan semuanya dari sisi Allah. Mengapa kaum ini mereka hampir tidak memahami satu pembicaraan pun. Apa yang menimpa engkau? Sama-sama. Apa yang menimpa engkau dari kebaikan, maka dari Allah. Apa yang menimpa engkau keburukan, dari diri engkau. Kami mengutus engkau bagi para manusia sebagai Rasul. Cukuplah Allah sebagai saksi. Syahidan wa kafa billah, cukuplah Allah sebagai Rasul. Linnasi wa arsalnaka, kami mengutus engkau, kami nafsika, maka dari sisi engkau, min sayyi'atin, dari diri engkau, keburukan, wa ma asobaka, apa yang menimpa engkau, faminallah, dari Allah, min hasanatin, kebaikan, ma asobaka, apa yang menimpa apa yang menimpa engkau, kebaikan dari Allah, dan apa yang menimpa engkau dari keburukan, dari diri engkau. Kami mengutus engkau para manusia sebagai
seorang rasul cukuplah dan Allah cukup sebagai saksi. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Ya, tapi mungkin nanti Ustaz Oh nanti ya. Kita ulang dulu dari awal ya. itu. Nggih. Sama. Dan mengapa kalian sama-sama? Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Orang-orang dianggap lemah, para laki-laki, para perempuan dan anak-anak dan orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang dolim penduduknya. Jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau seorang pelindung dan jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau seorang penolong. Orang-orang yang mereka beriman, mereka berperang di jalan Allah. Orang-orang yang mereka kafir, mereka berperang di jalan tauhid. Itu sesungguhnya daya setan itu dia adalah lemah. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan bagi mereka, tahanlah oleh kalian tangan kalian dan dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. telah diwajibkan atas mereka peperangan itu tiba-tiba segolongan dari mereka takut pada para manusia, seperti takut kepada Allah atau lebih kuat ketakutannya. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan atas kami peperangan ini? Jikalau mengapa tidak engkau kami sesuatu yang dekat? Katakanlah, kesenangan dunia itu kecil dan kehidupan akhirat itu lebih besar. Tidaklah kalian didolimi sedikit pun. Di mana saja kalian berada akan mendapati kalian kematian itu, walaupun kalian ada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Dan jika menimpa mereka suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika menimpa mereka suatu keburukan, ini dari sisi Allah. Katakanlah, semua dari sisi Allah. mengapa kaum ini mereka tidak memahami suatu pembicaraan pun. apa yang menimpa engkau dari kebaikan maka dari dari Allah. Allah. Dan apa yang menimpa engkau dari keburukan, maka dari diri engkau. Dan kami mengutus kepada para manusia, engkau para manusia sebagai rasul. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. juga Ustaz ya. Kita cari kata-kata yang sama. Al-mustad'afin, orang-orang
Orang Orang yang dianggap lemah. Kalau satu mustad'af perempuan, mustad'afah. Ar-rijal para. Para laki-laki. Rojul. full. Rojul. Rajul. Anisa para. Para Kalau wanita. satu Mar'ah. al-wildan. Para Kalau satu anak-anak. Walid. Walad. Atau walad. walad ya, walad. 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 Terus Walas. Aulia Pelindung. pelindung Para pelindung. kawan-kawan dekat, teman-teman. Wali. Kalau satu Wali. 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 para penolong seorang. mana? Aidi. Kalau Tangan. satu ya, Yad. Nasirun. mana? Nasoro. Para 75. 7. Oh, enggak ada. Kawan-kawan enggak Ustaz? Anas para. Para Manusia. manusia. Kalau satu Jenis. Oleh kalian kawan-kawan setan itu, kawan-kawan. ya. Aulia. Walia. Kawan-kawan. Walia. Apa? Nasirun. Nasiro. Nasi. Kenapa? Nasi. Ini apa? Nasi. Tunggal. Tidak Tunggal. jamak. Ya. Tidak jamak. Oh, Itu seorang. Oh, kalau jamak-jamaknya. kata kerjanya Ustadz ya, Nasoro Ya. itu kata kerja. Ya. Fi'il. Oh, Il nasoro yang suruh kata kerja. Unsur latansur. Nasir itu fa'il. Iya kata pelaku. Isim. Kita baca sama-sama. Fa'ala yaf'ulu. Ala yaf'ulu. Dan wa maf'ala. Huwa fa'ilun wa maf'ulun. Nasoro. Nasoro yang suruh. Nasron. Lako. Lako yakhluku. Khalaqan wa makhlaqan wa huwa khaliqun wa huwa makhlukun. Sakaro yaskuru syuk. Syukran wa maskaron wa huwa syakirun wa dzaka maskurun. Syukur dan tasbih maskurun maskarun. Rozako. Ramzaka yarzuqu rizqan wa marzaqan wa huwa raziqun wa dzaka marzukun. Urzukna tarzukun mirzakun. Sodako. Sadaqo yastuku sidqan wa masdaqan wa huwa sadiqun wa dzaka masdukun. Ustuk masdaqun misdaqun. Abada. Data ya'kudun datan wa ma'datan wa huwa abidun wa data ma'kudun. Ubud la ta'bud ma'badun ibadun. Kataba yaktubu kita. Tabatan wa mataban wa huwa katibun wa dzaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Koroja Roja. yahruju hurujan wa makhrojan
fahuwa kharijun wa dzaka makhrujun. Ukhrij la takhruj makhrajun mikhrajun. Dakhala. Dakhala yadkhulu dukulan wa madkhalan. Fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Idkhul tadkhul madkhalun midkhalun. Kolon. Sudah. Sudah. Sajada. Kita teliti. Nasiron apa artinya? Penolong. Menolong. Isim apa? Fa'il. Fa'il tapi dikuatkan. Kuatkan. Misalnya nasir menjadi nasir. Jadi sigo Wa mubalaghah. telah menolong, Nasoro sedang menolong, yang suruh tolonglah, unsur menolong, lasangsi penolong, nasir yang ditolong, mangsur pertolongan, nasron wa nasoron bersama nasoro. Nasor. nasro yang suruh Nasron, nasron wa huwa nasirun wa zaka mangsurun unsur la tangsur mangsorun mangsorun mangsorun. mensorun. Bacaan Kafaru mereka, kafir fi'il apa? Kafir. Mudoreknya, kafara yakfuru, kafirlah, kufur jangan kafir, orang latakfur kafir, kafir kafiri, makfur kufuran, kufron sama kafaro. Kafaro yakfuru, kufran wa makaron, kafirun wa zakam makfurun, kufur la takfur ma'un makaron, kufur kutiba artinya apa? diwajibkan Sebetulnya Diwajibkan. karena ada ala jadi diwajibkan. Kalau mewajibkan, kataba, mudorenya Betapa. tubuh, tulislah, tuktub jangan tulis, lataktub orang menulis, katib ditulis, maktub tulisan, kita kitabatan apa? wa maktab Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban, tahuwa katibun wa zaka maktubun maktublah laktub maktabun 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 miktabun uktublah taktub maktabun maktabun miktabun. sudah tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita pahami. Anu, ya nanti aja. Ya setelah pemahaman Ustaz. Ini Barangkali terjemah. ketika diperintah berperang, maka waktu itu ada orang-orang Islam yang tidak semangat menyambut perintah Allah. Gitu ya, kemarin itu orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik, makanya orang-orang seperti itu, maka di hatinya ada kemunafikan. Maka mereka yang tidak semangat itu ditegur oleh Allah ya. Orang Islam, orang Muslim, mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Di jalan itu artinya apa? Demi membela agama Allah. Wal mustad'afin, demi membela orang-orang yang dianggap lemah. Gitu ya. Jadi, mengapa kamu tidak mau berperang demi membela agama Allah dan demi membela orang-orang yang dianggap lemah itu? Yaitu siapa orang yang dianggap lemah? Yaitu para laki-laki, perempuan, anak-anak yang selalu berdoa. Doanya begini, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim ini, jadikanlah bagi kami singkup pelindung
jadikan oleh kami sungguh seorang penolong. Itu doa mereka. Nah, siapa yang dimaksud ini? Siapa? Yaitu orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang tetap tinggal di Mekah. Gitu ya. Ketika teman-teman mereka banyak yang hijrah ke Madinah, mereka tetap tinggal di Mekah. Kenapa? Karena mungkin berat berpisah dengan orang tua, ya, atau berat meninggalkan rumah, atau berat meninggalkan tanah air, gitu. Makanya walaupun Muslim, mereka itu tetap tinggal di Mekah. Karena mereka tinggal di Mekah, mereka ditindas oleh orang-orang musyrik, gitu. Maka mustad'afin. Mereka itu ada yang laki-laki, perempuan, anak-anak, tetapi mereka mau keluar sendiri tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak tahu jalan menuju Madinah atau tidak kuat secara fisik, ya. Akhirnya terpaksa mereka tetap tinggal di Mekah, ditindas oleh orang-orang musyrik, dan mereka sering berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim ini. Gitu ya. Jadi mereka minta dikeluarkan oleh Allah, berarti nggak bisa keluar sendiri. Gitu ya. Gitu. Maka terus mereka berdoa minta apa lagi? Minta dijadikan bagi mereka seorang pelindung, minta Allah kirimkan bagi mereka seorang penolong. Gitu. Hei orang mukmin, kenapa kalian tidak semangat demi membela agama Allah dan membela orang-orang yang tertindas seperti itu? Apa sudah hilang rasa kemanusiaanmu? Ya, tidak ada keinginan untuk membela mereka. Gitu. Akhirnya mereka berangkat, ya. Akhirnya terjadilah Fathu Makkah, ya. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka bagaimana? Rasulullah tetap kembali ke Madinah, ya. Tapi beliau menempatkan seorang gubernur di Mekah. Maka gubernur itu adalah walinya mereka, karena mereka minta dikirimkan wali pelindung. Lah Rasulullah yang datang membawa pasukan itu sebagai penolongnya mereka, sehingga mereka berhenti dari penindasan itu. Berarti betul-betul doa mereka dikabulkan oleh Allah, karena posisinya mereka terzalimi. Maka doa ul mazlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi itu adalah mustajab. Terus berarti ini mengisyaratkan bahwa apa? Umat Islam itu yang benar di dalam keimanannya, mereka harus punya apa? Punya giroh, ya, punya tidak setuju ketika ada suatu kedoliman, ya, harus mempunyai keinginan untuk membela orang-orang yang tertindas. Itu kalau diam saja, tidak ada upaya apa-apa, padahal dia mampu ada sesuatu yang mampu dia lakukan, maka keimanannya itu dipertanyakan. Jadi gitu. Mengapa kamu tidak perang di jalan Allah dan demi membela orang yang dianggap lemah? Terus supaya orang mukmin tidak takut berperang melawan orang kafir, tetap semangat, maka Allah ingatkan kepada mereka, orang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan orang kafir itu berperang di jalan tauhid, gitu ya. Maka kenapa kamu kecil hati, gitu ya, takut menghadapi mereka? Kamu di jalan Allah, mereka di jalan tauhid. Tauhid itu sesuatu yang dibanggakan, yang diagung-agungkan selain Allah, gitu ya. Disembah, dicintai selain Allah. Itu namanya tauhid. Kamu itu loh membela agama Allah, mereka membela agama tauhid. Berarti apa? Masa tauhid bisa mengalahkan Allah? Tidak mungkin kamu itu harus dikalahkan oleh mereka, karena Allah itu tidak ada bandingannya. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Ini ayat ini mengatakan tipu daya setan itu adalah lemah. Nah, memang tipu daya setan itu lemah apa kuat? Lemah menurut ayatnya. Tapi faktanya kenapa banyak orang yang terjerumus, ya? Bahkan ada juga orang-orang yang soleh terjerumus itu, gitu ya. Berarti kan kuat juga, ya. Bukan hanya orang awam yang terjerumus oleh setan, bahkan ada yang orang yang tidak awam juga berarti kan kuat, ya, kuat. Tapi kok dikatakan lemah tadi, padahal kuat, hanya orang yang terjerumus. Jadi dari tipu daya setan itu sebetulnya memang kuat, ya, kuat. Tadi dikatakan lemah itu kalau dihadapkan dengan kekuatan Allah.
Tapi kalau dikembalikan kepada kekuatan manusia itu sendiri, ya kuat. Ya, kuat. Kenapa kuat? Karena mereka itu lebih militan daripada manusia. Jadi mengawasi kita dan uletnya luar biasa kalau ingin menyesatkan manusia. Tidak kenal putus asa. Diawasi terus, dipantau terus orang yang hendak mereka sesatkan. Sementara kita sering lupa tentang adanya makhluk yang bernama setan yang ingin menjerumuskan kita, gitu ya. Terus apalagi umurnya lebih panjang mereka, jumlahnya lebih banyak, gitu ya. Bahkan guru-guru mereka dalam bidang penyesatan itu pengalamannya seumur hidup. Dia belum mati mulai diciptakan sampai sekarang. Siapa? Iblis, gitu ya. Makanya manusia jenis manapun kelemahannya di mana dia tahu. Gitu. Orang ini kelemahannya di sini tahu. Nah, terus bagaimana? Sekuat-kuat tipu daya setan sangat lemah dibanding dengan kekuatan Allah. Nah, terus bagaimana? Ya makanya banyak-banyak berlindung saja kepada Allah. Jadi kalau kamu itu ngelawan, tidak akan kuat. Lalu gimana? Minta perlindungan dari Allah, nanti Allah lindungi. Sekuat apapun mereka tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Gitu ya. Jadi mengisyaratkan bahwa setan itu diciptakan supaya manusia itu ingat kelemahannya, supaya mereka tetap mengharap kepada pertolongan Allah. Hanya istiadah. Terus apakah engkau tidak melihat? Ini orang-orang yang ngefek lagi. Artinya orang yang di hatinya ada tanda-tanda kemunafikan. Sangat mengherankan. Yaitu orang apa? Dikatakan pada mereka, kufu aidiakum, tahanlah dulu tangan kalian. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tapi ketika betul-betul diwajibkan perang, tiba-tiba segolongan mereka malah takut pada manusia, seperti takutnya pada Allah, atau lebih kuat lagi ketakutannya. Ini siapa ini? Itu orang-orang mukmin di Mekah. Ya, di Mekah ketika posisi mereka masih minoritas, masih tertindas. Mereka sembunyi di Darul Arqam, tidak bebas bergerak, tidak bebas menampakkan keislamannya. Nah, dalam kondisi begitu ada juga waktu itu di antara sahabat yang mungkin sudah putus asa menghadapi kondisi seperti itu, gitu ya. Akhirnya usul kepada Nabi, wahai Nabi, kita kan dalam kebenaran, kenapa kita sembunyi seperti ini? Kita perangi saja mereka, nanti mati ya mati syahid, hidup ya hidup mulia, ya. Iskariman aumut syahidan. Untuk apa kita sembunyi? Kalau mati ya mati syahid, hidup mulia. Maka ketika mereka nantang untuk memerangi mereka itu, maka turun ayat kufu aidiakum. Tahan dulu tangan kalian, jangan dulu, belum saatnya kalian memerangi mereka. Gitu ya. Jangan jihad keluar. Lalu terus apa yang kita lakukan? Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sholatnya dulu yang benar, zakatnya yang benar. Artinya kamu jangan sibuk berjihad keluar menghadapi orang kafir. Posisi kamu masih minoritas ya. Tetapi jihadlah ke dalam, memperbaiki keislaman kalian, menyempurnakan keislaman kalian dulu. Gitu ya. Akhirnya mereka sungguh-sungguh menyempurnakan keislamannya. Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Di Madinah semakin sempurna keimanannya. Nah, di Madinah mereka sudah mempunyai daulah. Ya, daulah Islamnya di sana punya kekuatan, punya pasukan, punya senjata. Lalu turun ayat perintah untuk berperang. Ya, perintah lah. Tapi maka ketika turun perintah berperang, ketika diwajibkan pada mereka peperangan, tiba-tiba segolongan dari mereka malah takut pada manusia seperti takut pada Allah atau lebih kuat lagi ketakutan. Jadi gimana? Dulu nantang-nantang, minta-minta perang gitu ya. Padahal kondisinya belum kuat, maksa-maksa perang. Sampai dilarang oleh Allah. Nah sekarang begitu sudah kuat, di Madinah diperintah perang malah takut gitu ya. Wahai Nabi, betapa mengherankan. Apa kamu tidak lihat orang-orang seperti itu? Gitu ya. Jadi, nah, berarti gimana itu? Berarti memang ada orang itu yang melakukan ketaatan, sepertinya memang dohirnya ketaatan. Tetapi ketaatan itu bukan didasari ketulusan ridho Allah, tapi keluar dari keputusasaan. Keputusasaan atau pelarian. Tidak. Pelarian. Gitu ya. Jadi pelarian. Ada orang misalnya tidak kerasan di rumah, misalnya apa ya, di
dimarahi suami misalnya gitu ya, akhirnya pergi ke majelis taklim gitu. Gitu. Kenapa? Cari selimuran gitu ya, selimuran. Kenapa? Pas suaminya di rumah, ini nanti marah-marah terus. Begitu tidak ada suami langsung nggak datang lagi, nggak datang lagi. Berarti dia melakukan dohirnya ibadah, tapi cuma sekedar sebagai pelarian. Ada kan orang begitu ya? Atau suntuk lah, suntuk di rumah, suntuk daripada suntuk lah cari apa hiburan atau apa gitu datang, gitu ya. Begitu di rumah ada teman, gitu ya, ada anaknya, ada cucunya, ini tidak berangkat lagi, gitu ya. Berarti sebagai pelarian saja, gitu ya. Ada orang terus, lah mereka itu dulu nantang-nantang perang, gitu ya. Karena kondisinya tertekan, stres mungkin ya, minta perang. Sudah mati daripada hidup seperti ini. Dilarang, begitu perintah perang tambah tidak semangat. Malah takut sama manusia. Malah lebih takut daripada takutnya pada Allah. Saking nggak maunya perang, mereka sampai mengadu ke Allah. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami peperangan ini? Kenapa engkau tidak tangguhkan kami sampai batas waktu yang dekat? Kenapa tidak tunggu aku meninggal dulu, baru engkau wajibkan perang? Gitu ya. Itu adalah pecinta-pecinta dunia. Kenapa ketika di Madinah kok berat begitu? Karena sekarang hidupnya sudah makmur, sudah nyaman, punya keluarga yang harmonis, punya rumah yang bagus, apa namanya kekayaan yang melimpah. Akhirnya karena harta itulah, akhirnya mereka jadi lah dulu semangat, soalnya kondisinya masih tertindas. Begitu hidupnya makmur, tidak semangat. Maka itu pecinta-pecinta dunia, wahai Nabi, kepada orang-orang seperti itu katakanlah, kesenangan dunia itu sedikit, akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kalian tidak dizalimi sedikit pun. Artinya semakin besar pengorbananmu, maka semakin tinggi derajatmu, semakin banyak pahalamu nanti di akhirat. Paham ya? Atau kalau karena cinta dunia akhirnya takut mati. Jadi mereka tidak mau perang itu karena takut mati. Makanya untuk apa kalian takut mati? Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendapati kalian walaupun kamu berada di benteng yang kokoh. Gitu. Jadi mati itu tidak usah ditakuti. Bahasanya sudah sesuai dengan ketentuan Allah, sudah dicatat ajalnya. Makanya kalau perintah lakukan saja. Kalau andaikan mati ya berarti takdirnya mati. Tidak berangkat pun kalau takdirnya mati juga mati. Tidak. Terus jika menimpa mereka kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jika menimpa mereka keburukan, mereka mengatakan ini dari sisi engkau. Engkau siapa? Engkau Rasulullah. Ya, jadi kalau dapat baik-baik dari Allah, kalau ada yang buruk-buruk, oh gara-gara kamu, gara-gara Muhammad bahwa tidak. Jadi Nabi Muhammad itu oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai pembawa sial. Maka katakanlah semuanya dari sisi Allah. Mengapa kaum ini hampir tidak memahami satu pembicaraan pun? Pembicaraan apa? Pembicaraan tentang takdir, ya, bahwa apapun yang terjadi pada manusia, yang baik yang buruk itu semua dari Allah. Tidak ada gara-gara siapa itu tidak ada. Jadi ya, tidak ada orang pembawa sial itu tidak ada. Kalau memang pembawa sial kok sialnya menimpa dia ya karena dosa-dosanya sendiri, gitu ya. Gitu ya. Terus apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah, apa yang keburukan dari diri engkau. Ini kami utus engkau bagaimana sebagai Rasul, cukuplah Allah sebagai saksi. Tadi dikatakan kulun min indillah, semua dari sisi Allah, yang baik yang buruk. Tapi ayat 79 malah bertentangan, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri engkau sendiri. Loh kok bertentangan? Tadi katanya semua dari Allah. Ini kok begini kan ya? Maka tadi itu hakikatnya, ya. Hakikatnya semua yang terjadi pada diri kita semua dari Allah. Hakikatnya. Lah ayat 79 ini cara menyikapinya. Gitu ya. Cara menyikapinya yang baik-baik dari Allah supaya syukur. Yang buruk-buruk dari diri sendiri supaya dijadikan bahan introspeksi. Gitu ya. Memang Allah tidak pernah menimpakan satu keburukan oleh hamba kecuali ada kesalahan yang sudah dilakukan oleh hamba tersebut supaya dia introspeksi. Terus tadi Nabi dituduh oleh mereka sebagai pembawa sial, dibantah. Wahai Nabi, kami utus engkau bagaimana sebagai Rasul, bukan sebagai pembawa sial. Seperti yang mereka katakan, andaikan mereka semua tidak mau mengakui kebenaran itu, cukuplah Allah sebagai saksi. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan, monggo kalau Ya. ada yang perlu. Ya Ustadz, sedikit ini
Ya. Kembali ke ayat 77, Ya. nggih. Hampir di akhir tadi dikatakan mengapa tidak engkau tangguhkan sampai batas waktu yang dekat. Itu maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya itu ajal mereka. Itu ajal. Ya, sampai aku mati. Kan ajal manusia itu dekat gitu ya. Kan umur saya paling kurang berapa gitu ya. Itu. Misalnya umurnya 60, kan paling 70 tahun ya, dengan 10 tahun kenapa enggak nunggu itu? Gitu ya. Jadi saking enggak beraninya perang. Gitu ya. Jadi maksudnya kenapa tidak diwajibkan perang ketika mereka mendekati mati, begitu Ustaz? Bukan, ketika kami sudah mati. Oh, Kenapa ketika kami sudah mati. ya nunggu kami mati dulu baru engkau wajibkan perang, sehingga kan mereka Oh, tidak berperang gitu ya. Sudah mati. iya, iya. Oh, sampai batas waktu yang dekat. Oh, sampai ajal mereka gitu Ustaz ya. Setelah mereka mati. Ya, sampai ajal mereka Nggih, lah. nggih. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Ada lagi? Nggih, monggo. Ya, yang ayat terakhir. Untuk cara mensikapi bahwa apa yang buruk itu dari diri sendiri begitu Ya. Ustaz. Ya. Kalau yang baik itu dari Allah. Ya. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya Ya, apa? menyikapi ya. Ya. Jadi kalau dapat baik apa? Tapi ketika kebaikan datang itu kan mungkin dia pernah berusaha ya. Misalnya ujian lulus nilainya bagus karena dia rajin belajar macam-macam gitu ya. Nah, maka kalau dia itu menyikapinya tepat, dia lulus ujian nilai bagus itu bukan karena dia rajin, bukan karena, tapi karena Allah yang memilih. Saya belajar bagaimanapun, kan tiba-tiba soalnya tidak sesuai yang diharapkan atau bagaimana kan mungkin juga gitu ya, sehingga hasilnya tetap buruk. Atau ketika ujian ada kejadian apa sehingga membebani pikirannya atau apa, kan bisa saja gitu ya. Nah, maka yakinlah semua kebaikan yang engkau dapatkan itu bukan dari yang kamu upayakan, tapi karena Allah memberikan kepadamu. Jangankan kamu upaya begitu, kamu upaya lebih berat, lebih besar pun kalau Allah tidak kasih, juga tidak akan kamu dapat apa-apa. Gitu. Jadi kalau keburukan dibalik. Keburukan ini karena dosa kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Apa berarti bahwa pada hakikatnya semua itu datang dari Allah, tetapi sesungguhnya kita itu juga diberi apa ya, hak untuk memilih begitu Ustaz ya, untuk memilih sehingga mungkin ada yang tidak mematuhi perintah Allah, ya itu resikonya dia begitu Ustaz. Gimana maksudnya? Jadi semua yang terjadi pada diri kita, apapun yang baik, yang buruk, sehat, sakit, sukses, gagal, semua Allah ada. Tapi menyikapinya kita itu loh ya, kita menyikapinya yang baik-baik itu kita kembalikan ke Allah seperti hakikatnya, gitu ya. Memang hakikatnya begitu. Tapi kadang kan orang andaikan dapat kebaikan itu kan ada usaha juga dia yang pernah lakukan. Tapi jangan ingat upaya kamu. Upaya kamu itu tidak ada tidak ada andilnya sebetulnya. Ya, jadi begini, kan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, sudah ada ketentuannya di Lauh Mahfuz sebelum sesuatu itu terjadi. Lah orang berusaha itu kan sekedar menyongsong takdir yang baik, dan ya, yang sudah ditulis. Nah, andaikan ternyata berhasil sungguhan, ya bukan karena usahanya, wong sebelum dia usaha sudah dituliskan, paham ya? Akhirnya ini suksesnya dari mana? Ya dari Allah yang semata-mata memberi sukses sama saya. Tapi kalau buruk itu juga hakikatnya dari Allah, hakikatnya. Tapi menyikapinya ini karena kesalahan saya, karena memang Allah tidak pernah menimpakan satu keburukan pun kecuali ada satu kesalahan yang sudah dilakukan oleh seorang hamba.
supaya jadi pelajaran, supaya jadi bahan introspeksi, supaya tambah pinter di masa yang akan datang. Hmm. Itu ya. Iya. Itu soalnya ada yang lalu pemikirannya itu bahwa Allah itu tidak adil gitu. Kenapa ada yang ditakdirkan buruk bagi mereka gitu. Ditakdirkan buruk. Ya sudah ditulis di Lauh Mahfuz gitu loh Ustaz. Iya. Itu sebagai ujian. Buruk dalam pengertian apa ini? Buruk di dunia apa buruk di akhirat? Kalau buruk di dunia, misalnya lahir cacat, gitu ya, buruk di dunia. Atau miskin usahanya. Itu. Yang dimaksud buruk dunia apa buruk akhirat? Ya, buruk dunia yang akhirnya buruk di akhirat, begitu Ustaz. Buruk dunia, buruk Yang kondisi menghasilkan kondisi tidak menguntungkan gitu ya dunia. Iya, itu buruk di dunia yang mengakibatkan buruk di akhirat. Ya. Kecewa sama Allah. Oh ya, berarti dia salahnya ya enggak mencari ilmu. Gitu ya. Itu enggak cari ilmu. Makanya orang beruntung itu orang yang ditakdirkan mau mencari ilmu. Apapun takdir yang Allah timpakan padanya di dunia, yang baik atau yang buruk, kalau didasari ilmu, nanti mengarahkan dia kepada kemuliaan. Takdir baik, takdir apalagi takdir buruk, apalagi takdir baik. Itu. Makanya kan ada orang alim. Kenapa alim? Karena punya orang tua yang kaya, gitu ya. Karena bisa membiayai sampai ke luar negeri mencari ilmu. Ada juga orang alim karena punya orang tua yang miskin. Gitu ya. Akhirnya karena miskin maka dia gigih. Akhirnya seperti Imam Syafi'i itu orang alim gara-gara orang tuanya miskin. Makanya rajinnya. Kalau Imam Abu Hanifah itu kaya. Jadi tidak apa-apa kondisi apapun yang terjadi pada diri kita, kalau dengan ilmu sehingga menyikapinya tepat, itu semua bisa menjadi jalan kemuliaan. Itu ya. Nggih, masih. Nggih, Ustaz. Yes. Saya selalu masih agak sulit kalau menjawab orang yang berpendapat seperti itu. Matur nuwun Ustaz. Yes, sama-sama. Itu dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.